Three, two, one. Closed doors, I'm a fool for your love. Dengan munculnya Vegapunk di chapter lalu dan kita berada di pulau musim dingin seperti ini, kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Terutama setelah terungkap di chapter terbaru bahwa si Pinol sudah ditugaskan untuk membunuh Vegapunk dengan membawa Seraphim dari Kuma. Yang kemungkinan besar ini pasti akan menjadi plot di mana banyak Lord Luffy Jerami akhirnya akan menolong Dr. Vegapunk ini. Karena menurut saya kita akan mendapatkan plot yang sangat tebal sekali di satu mini arc ini yang sepertinya akan menjadi seperti Punk Hazard sebelum dimulainya arc-arc besar selanjutnya. Pertama jelas kita tahu di Egghead ini ada Tashigi bersama dengan anak-anak Punk Hazard lalu yang tentu saja itu berhubungan dengan Teteh Nami yang juga sangat mencintai anak-anak tersebut dan rela menolong mereka yang bahkan sekarang Nami sedang menuju ke daerah mereka. Walaupun Smoker tidak diperlihatkan di sini, tapi menurut saya kita akan bertemu lagi bersama kedua orang tersebut. Mengingat Smoker ini selalu muncul di permulaan dari tiap saga-saga besar. Contohnya ketika saga dari Alabasta dia muncul, lalu juga ketika di Punk Hazard dia muncul juga. Yang sejujurnya alasan Bone ingin bertemu dengan Vegapunk pun menurut saya sangat masuk akal. Akhirnya dia dimunculkan kembali di arc ini, terutama bagian di mana dia selalu berkata ingin bertemu dengan seseorang dan membuatnya membayar akan perbuatannya tersebut. Yang pasti itu ada hubungannya dengan Dr. Vegapunk yang membuat Kuma seperti saat ini. Yang sejujurnya tentang hal ini sudah pernah saya bahas di satu video teori lain, mungkin jika kalian penasaran. Dan ini nih yang menurut saya paling menarik. Akhirnya kita akan terjawab flashback terkait Dr. Vegapunk yang terkena ledakan besar akibat ulah Caesar di masa lalu. Yang jika kita ingat, itu adalah ledakan yang sangat besar sekali. Untuk Caesar, jelas lah ya, dia bisa selamat karena dia ini memakan buah iblis gas. Tapi Vegapunk, kok dia bisa selamat juga? Nah ini mungkin akan buat kita terhubung dengan seseorang dengan luka bakar yang dikatakan oleh Kid. Atau mungkin dia adalah Dr. Vegapunk. Atau mungkin juga ini menjadi alasan kenapa Vegapunk mungkin mengubah dirinya menjadi seorang wanita muda seperti yang kita lihat di chapter lalu. Karena mungkin tubuh aslinya sudah rusak atau apapun yang akhirnya membuatnya mengubahnya ke DNA baru di wanita muda ini. Yang jika seperti ini, akhirnya kita akan mendapatkan case di mana Luffy dan Kid lagi-lagi berada di arc yang sama. Apalagi Oda sudah memforeshadowkan di akhir Wano Kuni bahwa mereka berdua ingin pergi ke tujuan yang sama, yaitu ke arah East atau ke timur. Karena bahkan momen Luffy bersama Law saja sudah berjalan sangat lama sekali, mulai dari Punk Hazard di musim dingin juga, dan itu pun terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu di tahun 2012 lalu. Dan mereka pun akhirnya berpisah setelah lama bersama. Dan sekarang kita berada di musim dingin juga dengan plot yang sangat mirip dengan Punk Hazard. Bukankah akan sangat pas jika satu trio lain yang akhirnya diberikan panggung oleh Oda setelah Torao, yaitu adalah panggung untuk Eustace Kid. Ini juga akan menjadi kesempatan baik bagi Killer untuk bisa disembuhkan dari efek buah iblis Smile, dan mungkin juga Chopper pasti akan mendapatkan informasi terkait penyembuhan tersebut. Apalagi sekarang Chopper diberikan plot sendiri yang terpisah bersama dengan Luffy dan Jinbei. Yang jika dilihat lagi, Luffy pasti akan kembali ke Wano Kuni untuk menyelesaikan permasalahan kita terkait korban-korban Smile di sana yang banyak kalian tanyakan. Yang bang, kan Wano udah selesai, tapi kok untuk orang-orang yang kena Smile ini masih belum beres ya? Mungkin ini akan terjawab setelah Chopper mendapatkan obatnya dari Dr. Vegapunk. Dan satu yang paling jelas adalah yaitu Franky yang akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Vegapunk, dan pertemuan ini benar-benar sudah ditakdirkan sejak lama sekali. Terutama ketika dia datang ke Pulau Vegapunk dahulu di Karakuri Island. Dia akan memberikan kita jawaban terkait kisah dan metode yang digunakannya dalam membuat proyek Seraphim. Yang kita pun sebelumnya sudah mendapatkan jika Franky berhasil menemukan penemuan-penemuan Vegapunk yang sangat relevan sekali.
Bahkan jika kalian perhatikan, robot yang digunakan Vegapunk saja itu sudah sangat mirip dengan Franky yang bahkan lebih gila lagi. Oda pernah menggambar Franky di usia 50-60 tahun jika keadaan buruk, dan kita lihat, bukankah usia Franky di 50 tahun sangat mirip sekali dengan robot buatan Vegapunk ini? Yang di sisi Franky sendiri, dia punya Franky Shogun yang dia bilang bahwa Franky berhasil menyempurnakan desainnya, di mana impian Dr. Vegapunk yang sudah lama dia inginkan berhasil diselesaikan oleh Franky. Yang dia sendiri berkata, "Dr. Vegapunk, saya harap kau melihatnya." Wah, kira-kira apa ya respon dari Vegapunk setelah melihat Shogun milik Franky? Dimana yang lebih menarik lagi adalah kita pernah diberikan plot di Pulau Karakuri jika Franky dia meledakkan lab dari Vegapunk di sana. Yang ini pun ternyata pernah terjadi juga di flashback Caesar yang saya bahas di awal. Nah, ini sudah terjadi plotnya sebanyak 2 kali, dan apakah akan terulang lagi di Egghead Island ini? Dimana buat yang belum sadar seberapa pentingnya arc dari kemunculan Vegapunk ini adalah karakter ini sudah ada build dengan sangat lama sekali, yaitu mengenai Dr. Vegapunk yang jika kalian perhatikan dia adalah karakter dengan kemunculan terlama setelah namanya pertama kali disebut, yaitu di chapter 433 pasca NES Lobby di tahun 2006. Ya benar, ini 16 tahun yang lalu dan akhirnya baru tunjukkan saat ini. Wah, 16 tahun tuh udah jadi anak sampai masuk SMP. Dimana rekor kedua adalah Jinbei yang pertama kali disebutkan di chapter 69 dan baru dimunculkan di chapter 459. Yang pasti karakter Vegapunk ini akan menjadi hal yang sangat-sangat penting sekali. Dan dari sini kita akan mendapatkan banyak hal seperti sekelompok ilmuwan yang bernama Mets yang dulunya diisi oleh Caesar, Judge, Vegapunk, dan Queen. Yang bahkan di cover story juga saat ini Caesar sudah bersama dengan keluarga Vinsmoke. Lalu bagaimana mereka berhasil menguasai blueprint kehidupan atau line X Factor yang berperan penting dalam kesemua ilmuwan dari Mets ini? Dimana untuk Judge sendiri dia dapat menciptakan cloning dan buat mutan ke tubuh-tubuh anaknya Vinsmoke. Untuk Queen juga ke dalam tubuhnya dan dia pun bisa menjadi cyborg. Dan untuk Caesar dia mengimplementasikan hasil dari line X Factor ini untuk membuat buah iblis Smile. Dan untuk Vegapunk dia ke semuanya. Atau bukankah itu juga alasan sebelumnya Vegapunk ditangkap oleh pemerintah dunia? Nah, jadi jika kita simpulkan beberapa hal yang akan muncul di arc ini adalah kembalinya Tashigi dan Smoker, lalu juga Bone yang ingin mengetahui alasan kenapa Kuma bisa seperti sekarang. Karena jangan-jangan Kid dan seorang yang dia cari dengan luka bakar itu adalah Dr. Vegapunk. Dan Killer serta Chopper juga terkait efek smile-nya, dan tentu saja Franky dengan segala hal tentangnya yang bahkan sekarang bounty-nya berubah menjadi kapal Sunny. Sejujurnya satu hal yang paling menarik juga menurut saya adalah jangan-jangan Vegapunk ini sudah mengetahui tentang Gomu Gomu no Mi atau Mythical Zoan model Nika, mengingat walaupun ini hanya terjadi di anime saja, dia pernah menggambar sebuah buah iblis yang sangat mirip sekali dengan buah Gomu Gomu. Tapi oke lah, ini bahasan kita yang berbeda. Yang jika arc ini benar-benar terjadi seperti itu, maka menurut saya ini tidak akan menjadi hal besar antara antagonis dan protagonis di satu arc ini, alias tidak akan banyaknya pertarungan sepanjang arc ini berlangsung. Ya mungkin kelas-kelas tipis lah seperti Smoker dan Kid yang sangat ingin melawan dengan Luffy. Dan untuk anggota Sword di game 14 juga, saya pikir mereka tidak akan menjadi lawan Luffy apalagi lawan besarnya. Atau bukankah seharusnya para anggota Sword tahu tentang peran dari Luffy si topi jerami? Ingat Drake aja dia tahu cerita tentang Luffy dari Kobe juga kan? Dan ide terakhir yang muncul di pikiran saya juga adalah jika kita berhubungan dengan Smoker, Tashigi, dan orang dengan luka bakar itu, bisa saja itu adalah seorang yang sudah lama kita ketahui, dan dia adalah Aokiji. Ya benar, dia juga muncul di pulau musim dingin di Punk Hazard, yang maka tidak aneh jika dia muncul lagi pada saat ini. Banyak teori yang beredar jika Aokiji atau Kuzan menjadi bagian dari Kurohige, dan memang sih itu sangat mungkin sekali. Yang bisa saja jika kita lihat bagaimana reaksi Kurohige setelah melihat perkembangan Seraphim lalu, yang sepertinya dia tahu akan hal itu, dan mungkin itulah tujuan Kurohige merekrut Aokiji untuk mengetahui perkembangan Dr. Vegapunk. Dan jika benar begitu, mungkin kita juga akan mengetahui sejarah tentang kisah orang yang tinggal di pulau musim dingin yang tidak tertidur seperti kata-kata Luffy. Dan bukankah orang yang tidak tertidur ini sudah jelas dia adalah Kurohige, dan mungkin kita akan mendapatkan hubungan antara Kurohige dengan Vegapunk.
Yang sejujurnya saya sendiri ada teori menarik nih antara Kurohige dan Vegapunk yang akan jadi mega teori di video lain, terutama hubungannya dengan Pulau Musim Dingin alias Drum Kingdom. Nah, lagi-lagi alias Monkey D. Dragon. Ya, dia adalah ayah dari Senchou kita. Dan dalam